Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan untuk anugerah kesempatan pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua terambil dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita merenungkan satu buah tema, yaitu jangan mencobai Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia melayani dalam kehidupannya, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kemudian iblis datang untuk mencoba Yesus. Apa maksudnya? Kenapa iblis mau mencoba Yesus? Karena iblis ingin Yesus itu tunduk kepadanya. Yesus ingin Tuhan Yesus mendengarkan dia. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Jangan kita sama seperti iblis. Kita mengenal Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Kita mengenal Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Kita mengenal Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Namun demikian Bapak Ibu, bukan berarti kita sengaja hidup di dalam lumpur dosa. Kita sering bermain-main dengan lumpur dosa, dengan mengingat bahwa Yesus akan mengampuni saya, dosa-dosa saya pasti akan diampuni. Jangan Bapak Ibu, karena itu sama saja dengan kita mencobai Tuhan Yesus. Demikian juga iblis, dia berusaha memberi perintah, dia berusaha memaksakan kehendaknya kepada Yesus pada saat itu, agar Yesus tunduk kepadanya. Demikianlah Yesus mengajarkan kita, jangan mencobai Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita memberi perintah kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, hidupku Tuhan tidak boleh beri aku kemiskinan. Tuhan tidak boleh membuatku kesusahan. Tuhan tidak boleh membuat aku penyakitan. Ya, kita tidak boleh memberi perintah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sebaliknya, Tuhanlah yang memberi perintah kepada kita. Kita harus mengikuti perintah Tuhan, bukan Tuhan yang harus mengikuti perintah kita. Kemudian, ya, kita harus berhati-hati. Jangan memaksa kehendak kita, bahwa Tuhan harus mengikuti rencana kita. Ya, Tuhan harus mengikuti rencana. Rencana-rencana kita yang telah kita susun untuk masa depan kita tidak boleh gagal Tuhan. Kita memaksa Tuhan bahwa harus mengikuti rencana kita. Ya, rencana kita tidak boleh mengalami kejatuhan. Ya, Bapak Ibu, itu sama artinya kita sedang mencobai Tuhan. Karena itu kita perlu berhati-hati. Ya, kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, kemauan kita. Ya, ketika kita sakit, Tuhan harus sembuhkan saya. Ketika kita miskin, Tuhan harus buat saya kaya. Ketika usaha kita sedang tersendat, Tuhan yang harus membuat usaha kita lancar. Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tentu kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi kita ingat tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita memaksakan Tuhan harus mengikuti rencana kita memberi perintah kepada Tuhan, Tuhan harus mengikuti perintah kita, maka itu sama artinya kita sedang mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah kita tunduk kepada Allah, bukan Allah tunduk kepada kita. Ya, dan kita lakukan adalah kita mensyukuri, kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala hal yang mustahil. Tapi bukan berarti dia harus mengikuti kehendak kita. Ya, kita bersyukur, kita boleh percaya kepada dia.
dan kita harus percaya pada rencana dan rancangannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, boleh menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.